Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Vicky Fendi SAMSC selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Akuntansi kelas D, dan pada semua teman-teman yang menonton video ini. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi bab 14 tentang Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas. Sebelum memulai presentasi pada kali ini, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Randy Arif Dwilaksono dengan NPM 24013010296. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hilwa Aufaizati Darsono dengan NPM 24013010298. Perkenalkan, nama saya Brian Yuda Firmansyah dengan NPM akhir 308. Perkenalkan, nama saya Ade Zakaria Zulkarnain dengan NPM akhir 187. Perkenalkan, nama saya Maulana Firki Farezi dengan NPM 24013010201. Definisi dari sistem akuntansi pengeluaran kas. Sistem akuntansi pengeluaran kas adalah serangkaian prosedur dan kontrol yang dirancang untuk mengelola pengeluaran kas perusahaan secara efektif. Secara lebih rinci, sistem akuntansi pengeluaran kas berfungsi untuk mencatat dan mengontrol transaksi pengeluaran kas yang terkait dengan pembayaran kewajiban perusahaan seperti pembelian barang dan jasa, biaya operasional, gaji, dan lain-lain. Dalam bab ini diuraikan dua sistem akuntansi pokok yang digunakan untuk melaksanakan pengeluaran kas, yaitu yang pertama pengeluaran kas dengan cek, yang kedua pengeluaran kas dengan kas kecil. Pengeluaran kas dengan cek. Dari sudut sistem informasi akuntansi, cek merupakan dokumen yang digunakan untuk memerintahkan bank melakukan pembayaran sejumlah uang kepada orang atau organisasi yang namanya tercantum pada cek. Biasanya digunakan untuk keperluan yang membutuhkan prosedur pembayaran formal. Dalam sistem ini, pengeluaran kas dilakukan dengan mengeluarkan cek sebagai perintah kepada bank untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada pihak yang namanya tercantum pada cek tersebut. Pilihan cek dibagi menjadi dua, yaitu cek issuer membuat cek atas nama. Cek issuer membuat cek atas nama berarti pihak yang mengeluarkan cek menulis nama penerima tertentu pada cek tersebut, sehingga hanya orang atau perusahaan yang namanya tercantum yang berhak mencairkan atau menerima pembayaran dari cek tersebut. Yang kedua, cek issuer membuat cek atas unjuk. Cek issuer membuat cek atas unjuk berarti penerbit cek mengeluarkan cek yang dapat dicairkan oleh siapa saja yang memegang atau menunjukkan cek tersebut tanpa harus menyebutkan nama penerima tertentu. Cek atas nama dibuat dengan mengisi nama orang atau perusahaan yang akan menerima pembayaran melalui cek, sehingga hanya pihak yang namanya tercantum yang dapat mencairkan cek tersebut. Cek atas unjuk adalah cek yang dapat langsung dicairkan ke bank oleh siapa saja yang menunjukkan cek tersebut. Jadi siapa saja yang memegang cek tersebut berhak menerima uang sesuai nilai cek dari bank. Cek atas nama dibuat dengan cara mengisi nama orang atau perusahaan yang menerima pembayaran pada kolom yang tertulis atas penyerahan cek ini bayarlah kepada, dan mencoret kata atau pembawa. Bank hanya membayarkan sejumlah uang yang tercantum dalam cek kepada orang atau perusahaan yang tercantum pada cek tersebut. Sedangkan cek atas unjuk dibuat dengan cara mengisi kata tunai pada kolom yang bertulis atas penyerahan cek ini bayarlah kepada, dan membiarkan tanpa mencoret kata atau pembawa. Siapa saja yang dapat menyerahkan cek ini ke bank berhak menerima penyerahan dari bank sebesar yang tercantum dalam cek tersebut. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan yang membentuk sistem. Jaringan prosedur yang membentuk sistem. Jadi ada dua jaringan prosedur yang membentuk sistem. Yang pertama itu ada sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek yang tidak memerlukan permintaan cek. Lalu yang kedua ada sistem akuntansi pengeluaran kas yang memerlukan permintaan cek. Nah, jadi dari kedua jaringan ini, dari kedua sistem akuntansi yang berbeda ini, untuk yang pertama itu yang pengeluaran kas dengan cek yang tidak memerlukan permintaan cek terdiri dari 3 prosedur saja, dan yang kedua terdiri dari 4 prosedur. Untuk prosedurnya itu sama, bedanya untuk yang jaringan yang kedua ini hanya ditambahi satu lagi, yaitu prosedur permintaan cek. Jadi langsung saya jelaskan saja poin-poinnya. Yang pertama, prosedur permintaan cek. Jadi pada prosedur permintaan cek sendiri, fungsi yang memerlukan pengeluaran kas itu mengajukan permintaan pengeluaran kas dengan mengisi permintaan cek. Nah, selanjutnya ada prosedur pembuatan bukti kas keluar.
berdasarkan dokumen pendukung yang dikumpulkan melalui sistem pembelian, atau berdasarkan permintaan cek yang diterima oleh fungsi akuntansi bagian hutang. Nah, fungsi dari prosedur bukti kas keluar sendiri ini yaitu untuk mengisi cek sebesar jumlah yang tercantum pada dokumen tersebut dan mengirimkan cek tersebut kepada kreditur yang namanya telah tercantum pada dokumen tersebut. Lalu yang selanjutnya ada prosedur pembayaran kas. Dalam prosedur ini, fungsi kas mengisi cek, meminta tanda tangan atas cek kepada pejabat yang berwenang dan mengirimkan cek tersebut kepada kreditur yang namanya tercantum pada bukti kas keluar. Lalu yang terakhir ada prosedur pencatatan pengeluaran kas. Nah, dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat pengeluaran kas di dalam jurnal pengeluaran kas atau register cek. Baik, untuk yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pengeluaran kas dengan cek atau alur sistem pengeluaran kas dengan cek. Jadi yang pertama itu ada sistem pengeluaran kas dengan cek dalam account payable system. Jadi dalam account payable system, catatan transaksi pembelian dalam jurnal pembelian dilaksanakan oleh bagian jurnal berdasarkan faktur dari pemasok sebagai dokumen sumber. Nah, faktur dari pemasok kemudian dicatat dalam kartu utang dan disimpan bersama dengan dokumen pendukung yang bersangkutan, seperti surat order pembelian, lalu ada laporan penerimaan barang oleh bagian utang berdasarkan tanggal jatuh temponya. Nah, selanjutnya yang kedua ada sistem pengeluaran kas dengan cek dalam voucher payable system. Ada 3, yaitu one time voucher payable system dengan cash basis, one time voucher payable system dengan accrual basis, lalu yang 3 build up voucher payable system. Nah, jadi pada bagian alur dokumen one time voucher payable system dengan cash basis itu disajikan bagian alur dokumen sistem pengeluaran kas dengan cek dalam voucher payable system cash basis. Dalam voucher payable system cash basis, pencatatan transaksi pembelian didasarkan atas bukti kas keluar yang dibuat pada saat faktur dari pemasok jatuh tempo. Bukti kas keluar dicatat dalam register bukti kas keluar oleh bagian utang dengan jurnalnya, yaitu persediaan pada bukti kas keluar yang akan dibayar. Dalam voucher payable system cash basis ini, pencatatan beban atau persediaan didasarkan bukti kas keluar lembar ketiga yang dibuat pada saat faktur dari pemasok itu jatuh tempo. Nah, lalu selanjutnya ada alur dokumen one time voucher payable system dengan accrual basis. Jadi disajikan bagian alur dokumen sistem pengeluaran kas dengan cek dalam voucher payable system accrual basis ini. Dalam voucher payable system accrual basis ini, pencatatan transaksi pembelian didasarkan bukti kas keluar yang dibuat pada saat faktur dari pemasok oleh bagian utang dari bagian pembelian. Bukti kas keluar ini dicatat dalam register bukti kas keluar oleh bagian jurnal dengan jurnalnya itu, yaitu persediaan pada bukti kas keluar yang akan dibayar. Nah, dalam voucher payable accrual basis ini, pencatatan beban atau persediaan didasarkan bukti kas keluar lembar 3 yang dibuat pada saat faktur dari pemasok diterima oleh bagian utang dari bagian pembelian. Nah, lalu yang selanjutnya ada dokumen build up voucher payable system, yaitu disajikan bagian alur dokumen sistem pengeluaran kas dengan cek dalam build up voucher payable system. Dalam sistem ini, satu bukti kas keluar dapat digunakan untuk lebih dari satu faktur dari pemasok yang sama. Build up voucher payable system digunakan jika perusahaan melakukan pembayaran kepada krediturnya secara periodik. Misalnya, perusahaan membuat perjanjian dengan para pemasoknya untuk melakukan pembayaran utangnya pada tanggal 1 setiap bulan untuk pembelian yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam jangka waktu sejak tanggal 2 sampai tanggal 30 bulan sebelumnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur pencatatan utang dengan account payable system dan pengeluaran kas dengan cek. Jadi yang pertama dimulai dari bagian jurnal dan bagian pembelian, yaitu dimulai dari faktur dari pemasok yang diterima melalui bagian pembelian. Faktur ini dicatat dalam jurnal pembelian. Nah, setelah dicatat, dokumen DP atau dokumen pendukung dikirim ke bagian utang. Yang kedua ada bagian utang. Untuk alurnya sendiri, faktur dari pemasok dan dokumen pendukung disimpan berdasarkan tanggal jatuh tempo. Nah, saat jatuh tempo tiba, dokumen tersebut akan digunakan untuk mencatat dalam kartu utang. Kemudian dokumen tersebut dikirim ke bagian kas untuk proses lebih lanjut. Nah, yang ketiga ada bagian kas. Pada bagian kas ini menerima faktur dan dokumen pendukung dari bagian utang. Mereka mengisi cek dan meminta otorisasi atas cek. Setelah cek diisi dan setujui, dokumen-dokumen termasuk FDP atau faktur dari pemasok dan DP dilampirkan. Lalu cek beserta dokumen dikirim ke kreditur
pemasok. Nah, yang selanjutnya prosedur pencatatan utang dengan voucher payable system cash basis. Nah, jadi untuk pertama sendiri ada bagian utang. Ini proses dimulai saat bagian utang menerima faktur dari pemasok dari bagian pembelian. Kemudian faktur dan dokumen pendukung disimpan berdasarkan tanggal jatuh tempo. Saat faktur jatuh tempo, bagian utang membuat bukti kas keluar atau BKK dan melampirkan dokumen pendukung atau DP. Dokumen tersebut dicatat dalam register bukti kas keluar lalu dikirim ke bagian kas. Nah, yang kedua ada bagian kas. Jadi untuk pada alur bagian kas ini, yang pertama yaitu menerima BKK dan DP dari bagian utang. Kemudian mengisi cek dan meminta otorisasi atas cek. Nah, setelah disetujui, cek dan BKK dikirim ke kreditur atau pemasok. Yang ketiga ada bagian kartu biaya. Untuk alurnya sendiri yaitu yang pertama menerima BKK dari bagian kas, lalu mencatat transaksi ke dalam kartu biaya untuk mengalokasikan pengeluaran kas sesuai jenis biayanya. Nah, lalu yang keempat ada bagian jurnal, yaitu untuk alurnya sendiri menerima BKK dan DP dari bagian kas, lalu mencatat transaksi ke dalam register cek sebagai bagian dari pencatatan pengeluaran kas. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prosedur perencanaan utang dengan voucher payable system accrual basis dan pengeluaran kas dengan cek. Jadi untuk yang selanjutnya itu dimulai dengan yang pertama ada bagian utang. Pada bagian utang yaitu proses dimulai ketika faktur dari pemasok terima dari bagian pembelian. Lalu pada bagian utang kemudian membuat bukti kas keluar atau BKK, lalu mencatat semua faktur yang relevan ke dalam BKK tersebut, bisa lebih dari satu faktur dari pemasok yang sama. Kemudian dokumen BKK kemudian dicatat dalam register bukti kas keluar. Mohon maaf, untuk yang prosedur pencatatan utang dengan voucher payable system accrual basis dan pengeluaran kas yang ketiga tadi itu terbalik dengan yang keempat. Jadi saya jelaskan ulang untuk yang pertama dimulai dari bagian utang, yaitu proses dimulai dengan faktur dari pemasok yang diterima dari bagian pembelian. Kemudian bagian utang segera membuat bukti kas keluar atau BKK meskipun belum ada pembayaran sebagai tanda utang telah diakui. Lalu BKK dan dokumen pendukung DP disimpan dan catat dalam register bukti kas keluar. Nah, lalu dokumen-dokumen ini disimpan berdasarkan tanggal jatuh tempo. Lalu selanjutnya masuk pada bagian kas. Jadi pada bagian kas ini menggunakan dokumen tersebut untuk mengisi cek dan meminta otorisasi. Cek dan BKK dikirim ke kreditur atau pemasok. Lalu ada bagian kartu biaya. Pada bagian kartu biaya yaitu menerima BKK untuk dicatat dalam kartu biaya sesuai jenis pengeluaran. Lalu yang kelima pada bagian jurnal yaitu menerima BKK dan DP untuk dicatat dalam register cek. Yang terakhir yaitu ada yang pertama bagian utang, yaitu proses dimulai ketika faktur dari pemasok diterima dari bagian pembelian. Bagian utang kemudian membuat bukti kas keluar, lalu dicatat semua faktur yang relevan dalam BKK tersebut, bisa lebih dari satu faktur dari pemasok yang sama. Dokumen BKK kemudian dicatat dalam register bukti kas keluar, lalu disimpan berdasarkan tanggal pembayaran yang telah dijadwalkan bersama dokumen pendukung atau DP. Lalu yang kedua, bagian kas saat tanggal pembayaran. Nah, saat tiba waktu pembayaran, BKK dan dokumen pendukung diambil dari arsip. Bagian kas mengisi cek dan meminta otorisasi. Nah, yang selanjutnya ada bagian kartu biaya. Ini menerima BKK dan mencatat informasi biaya dalam kartu biaya. Lalu yang terakhir ada bagian jurnal, yaitu menerima BKK dan DP untuk pencatatan ke dalam register cek. Sekian penjelasan dari presentasi saya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengeluaran kas tunai dengan dana kas kecil. Jadi dana kas kecil sendiri merupakan alokasi uang tunai yang sengaja disiapkan oleh perusahaan untuk mempermudah transaksi-transaksi rutin bernilai rendah, seperti pembelian perlengkapan kantor, biaya pengiriman, transportasi, atau perbaikan kecil, tanpa perlu melalui prosedur pembayaran formal, misalnya transfer bank atau cek. Jadi metode dana kas kecil ini dibagi menjadi dua, yaitu sistem impress dan sistem fluktuasi. Untuk pembahasan sistem impress dan sistem fluktuasi akan dibahas pada slide selanjutnya. Nah, pada slide ini saya akan membahas mengenai dua metode dana kas kecil. Jadi metode yang pertama itu ada sistem impress. Jadi pada sistem impress itu penyelenggaraan dana kas kecilnya dilakukan dengan 3 prosedur. Yang prosedur pertama itu pembentukan dana kas kecil dilakukan dengan cek dan dicatat dengan mendebitkan akun dana kas kecil. Jadi pada sistem ini itu jumlah akun dana kas kecilnya itu
jumlahnya ditetapkan dengan jumlah yang tetap dan tidak berubah, kecuali ada keputusan untuk menaikkan atau mengurangi saldo dana kas kecil. Yang prosedur kedua ada pengeluaran dana kas kecil tidak dalam jurnal. Jadi setiap terjadinya pengeluaran pada sistem ini itu tidak dibuatkan jurnal. Nanti jurnalnya dibuat saat terjadinya pengisian kembali dana kas kecil. Lalu saat terjadinya pengeluaran pada sistem impres ini pengisian itu tidak langsung saldo itu tidak langsung diisi kembali. Saldo dana kas kecil itu tidak langsung diisi kembali. Pengisian kembalinya tuh dilakukan secara periodik, misalnya tiap bulan, tiap minggu atau enggak tiap bulan, sejumlah dengan total pengeluaran yang telah terjadi. Tujuannya adalah untuk mengembalikan saldo dana kas kecil seperti semula yang sudah ditetapkan. Lalu prosedur yang ketiga itu pengisian kembali dana kas kecil dilakukan dengan sejumlah rupiah yang tercantum dalam kumpulan bukti pengeluaran kas kecil, di mana beban-beban yang terkait di posisi debit dan beban akun kas pada posisi kredit. Maaf. Lalu metode yang kedua itu ada sistem fluktuasi. Nah, penyelenggaraan dananya itu juga terdapat 3 prosedur. Yang prosedur pertama itu pembentukan dana kas kecil dicatat dengan mendebitkan akun dana kas kecil. Nah, berbeda halnya dengan sistem impres. Kalau sistem impres itu dananya tetap. Nah, kalau ini jumlah dananya itu tidak tetap dan dapat berubah-ubah sesuai dengan keperluannya. Nah, lalu yang prosedur kedua itu pengeluaran dana kas kecil dicatat dengan mendebitkan akun dana kas kecil. Nah, pada saat terjadinya pengeluaran di sistem fluktuasi ini, transaksinya itu langsung dicatat dengan mendebitkan akun beban-beban yang terkait dengan mengkreditkan kas kecil. Nah, lalu saat terjadinya pengeluaran itu saldo dana kas kecilnya itu langsung diisi kembali dengan jurnal mendebitkan dana kas kecil pada akun kas. Lalu yang terakhir pengisian kembali dilakukan sesuai dengan jumlah keperluan. Nah, di sini tidak ada keharusan untuk mengembalikan jumlah dana kas kecil ke jumlah tertentu. Jadi jumlah pengisiannya itu berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan perusahaan pada saat itu. Di sini saya akan menjelaskan 3 jaringan prosedur yang membentuk sistem dana kas kecil. Yang pertama ada prosedur pembentukan dana kas kecil, yang kedua prosedur permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran dana kas kecil, yang ketiga ada prosedur pengisian kembali dana kas kecil. Nah, apa sih prosedur pembentukan dana kas kecil ini? Prosedur pembentukan dana kas kecil ini adalah pembentukan dana yang sistematis untuk menyiapkan sejumlah dana likuid dalam nominal terbatas guna membiayai pengeluaran operasional kecil yang tidak efisien jika dibayarkan melalui cek maupun transfer. Tujuannya apa sih? Tujuan dari prosedur pembentukan dana kas kecil ini adalah untuk memastikan ketersediaan uang tunai untuk pengeluaran rutin berjumlah kecil atau bisa dibilang nominalnya kecil, contohnya seperti pembelian alat tulis kantor seperti pulpen, spidol, dan lain-lain, maupun biaya transportasi darurat seperti pembelian bensin, dan lain-lain. Karena sistem dana kas kecil ini dibagi menjadi 2 metode, yaitu metode impres dan fluctuating fund system. Dalam prosedur pembentukan dana kas kecil, perbedaan tersebut tidak terlalu menonjol. Tidak terlalu ditunjukkan dalam buku karya edisi 4 karya Mulyadi. Yang kedua, ini ada prosedur permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran dana kas kecil. Nah, prosedur permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran dana kas kecil ini dalam metode impres dan fluctuating fund system sangat berbeda. Perbedaannya terletak pada dalam impres sistem pengeluaran dana kas kecil tidak dicatat dalam catatan akuntansi. Oleh karena itu, tidak terlihat
dalam dokumen yang dikirimkan oleh pemegang dana kas kecil ke bagian jurnal untuk kepentingan pencatatan. Pemegang dana kas kecil hanya mengarsipkan dokumen permintaan pengeluaran kas kecil menurut abjad nama pemakaian dana kas kecil tersebut. Jika pengeluaran dana kas kecil telah dipertanggungjawabkan oleh pemakai dana kas kecil, pemegang dana kas kecil mengarsipkan bukti pencatatan kas kecil yang dilampiri dengan permintaan pengeluaran kas kecil dan dokumen pendukungnya. Dokumen-dokumen ini dikumpulkan untuk dipakai sebagai dasar permintaan dokumen pendukungnya. Dokumen-dokumen ini dikumpulkan untuk dipakai sebagai dasar permintaan pengisian kembali dana kas kecil sebesar jumlah dana yang telah dikeluarkan. Itu dalam metode IMPRES. Sekarang dalam sistem fluctuating fund balance, bukan fluctuating fund system, mohon maaf. Izin koreksi. Dalam sistem dana kas kecil dengan metode fluctuating fund balance system, saldo akun dana kas kecil di dalam buku besar dibiarkan berfluktuasi sesuai dengan jumlah pengisian dan pemakaian dana kas kecil. Jurnal yang dibuat yang bersangkutan dengan pembentukan pemakaian dan pengisian kembali dana kas kecil jurnalnya akan dibuat sesuai dana yang dikeluarkan. Contohnya seperti bukti kas yang keluar yang akan dibayarkan masuk ke debit dan kas masuk ke kredit. Selanjutnya dalam metode IMPRES, dana yang dikeluarkan tidak diperinci, jadi langsung penamaan jurnalnya dana kas yang dikeluarkan masuk ke debit. Jadi yang sebelumnya saya sebutkan tadi itu metode IMPRES, bukan metode fluctuating fund balance system. Metode IMPRES itu contohnya seperti dana kas yang dikeluarkan masuk ke debit dan kas besar masuk ke kredit. Sedangkan dalam metode fluctuating fund balance system diperinci seperti biaya overhead pabrik berapa, biaya beban administrasi dan umum berapa, beban pemasaran berapa, masuk ke debit, dan dana kas kecil masuk ke kredit. Baru nanti di akhir bulan atau ingin pengisian kembali dana kas kecil, nama akun penjurnalannya semuanya dari awal tanggal sampai akhir bulan tersebut dimasukkan ke debit dan kas besar masuk ke kredit. Yang ketiga, prosedur pengisian kembali dana kas kecil. Prosedur pengisian kembali dana kas kecil, metode IMPRES dan fluctuating fund balance system sangat berbeda. Pengisian kembali dana kas kecil dalam IMPRES system didasarkan atas jumlah uang tunai yang telah dikeluarkan menurut bukti pengeluaran kas kecil, sedangkan dalam fluctuating fund balance system didasarkan atas taksiran jumlah uang tunai yang diperlukan oleh pemegang dana kas kecil. Di slide kali ini, saya akan menjelaskan bagan alir sistem pengeluaran dengan dana kas kecil. Nah, slide sebelumnya kan sudah membahas jaringan prosedur pembentukan sistem dana kas kecil yang dibagi menjadi 3. Yang pertama ada prosedur pendanaan dana kas kecil, yang kedua ada permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran dana kas kecil yang dibagi menjadi 2 metode IMPRES dan metode fluktuatif atau fluctuating fund balance system. Yang ketiga ada prosedur pengisian kembali dana kas kecil. Nah, di sini di slide kali ini saya akan menjelaskan prosedur bagan alirnya bagaimana. Yang pertama, prosedur pembentukan dana kas kecil.
yang dimulai pertama kali oleh manajemen menentukan nominal dana kas kecilnya berapa. Misalnya 5 juta, disesuaikan dengan kebutuhan historis perusahaan. Yang kedua, manajemen memilih salah satu karyawan untuk menjadi pemegang dana kas kecil tersebut. Yang ketiga, karyawan tersebut mengisi permintaan cek untuk mengisi dana kas kecil atau untuk membentuk dana kas kecil sebesar nominal yang ditentukan oleh manajer tadi. Mohon maaf, ternyata tim manajemen bukan manajer tapi tim manajemen. Jadi karyawan pemegang dana kas kecil tersebut mengisi permintaan cek sesuai untuk nominal dana kas kecil sesuai permintaan tim manajemen. Kemudian penerbitan cek atau transfer dari rekening utama atau kas besar ke dana kas kecil. Yang kedua ada prosedur permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran dana kas kecil dalam sistem prosedur permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran dana kas kecil dengan sistem IMPRES. Nah, yang pertama itu pemakaian dana oleh karyawan. Jadi karyawan tersebut mengisi formulir permintaan pengeluaran kas kecil atau PPKK yang ditulis dalam flowchart tersebut yang mencakup tujuan pengeluaran, nominal yang diperlukan atau nominal pengeluaran yang diperlukan. Yang ketiga ada tanggal permintaan. Jadi karyawan tersebut harus mengisi kartu atau formulir permintaan pengeluaran kas kecil PPKK atau PPKK untuk membantu bagian menjurnal pengeluaran kas. Nah, yang kedua melampirkan dokumen pendukung atau DP seperti invoice atau akwitansi dari pihak pemasok atau kwitansi pembelian dan lain-lain. Yang kedua ada surat perintah kerja jika diperlukan sesuai ketentuan perusahaan. Apabila diperlukan, karyawan tersebut wajib menyertakan, jika tidak, karyawan tersebut tidak perlu menyertakan. Langkah ketiga ada PPKK atau formulir pengeluaran PPKK atau permintaan pengeluaran kas kecil diserahkan ke atasan atau bagian keuangan untuk diotorisasi. Langkah keempat, setelah disetujui kustodian atau penanggung jawab kas kecil atau pemegang kas kecil ini sendiri, karyawan yang diamanahkan untuk memegang kas kecil ini sendiri menyerahkan uang sesuai permintaan karyawan yang mengisi permintaan pengeluaran kas kecil atau PPKK. Nah, langkah kelima ini pemakaian dana wajib mengumpulkan bukti pengeluaran kas kecil atau PPKK setelah transaksi. Jadi karyawan yang mengisi formulir pengeluaran permintaan kas kecil atau PPKK mengumpulkan bukti pengeluaran kas kecil setelah transaksi atau setelah penggunaan uang tersebut kepada bagian keuangan untuk dijurnal seperti kwitansi bertanda tangan oleh pihak pemasok atau nota pembelian. Langkah 6 ada PPKK bukti pengeluaran kas kecil dilampirkan ke dokumen permintaan pengeluaran kas kecil atau DPPKK untuk pertanggungjawaban.
Langkah ketujuh, bagian keuangan atau auditor memverifikasi contohnya seperti kesesuaian antara PPKK, BWKK, dan DP supaya tidak ada perbedaan, kemudian kebenaran nominal dan tujuan pengeluaran supaya tidak ada salah pencatatan. Yang langkah ke-8 ada jika valid dokumen diberi cap. Jika dokumen tersebut valid atau balance, dokumen tersebut diberi cap lunas sebagai tanda transaksi telah diselesaikan dan diverifikasi. Langkah ke-9, dokumen yang telah divalidasi PPKK, BPPKK, ataupun DP dikembalikan ke pemegang dana sebagai arsip. Langkah ke-10, kustodian mengisi kembali dana kas kecil sesuai total pengeluaran yang telah diverifikasi. Nah, yang kedua kan sebelumnya saya bilang prosedur permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran dana kas kecil dalam sistem dana kas kecil itu dalam sistem interest dan fluctuating funds balance system itu dibedakan. Jadi tidak sama tapi tidak terlalu berbeda. Jadi yang kedua ini ada prosedur permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran dana kas kecil dalam sistem dana kas kecil dengan fluctuating fund balance system, yaitu pertama ada karyawan mengajukan permintaan disertai bukti kebutuhan seperti kwitansi atau memo pengeluaran. Yang kedua ada manajer menyetujui permintaan dengan menandatangani bukti pengeluaran kas kecil atau BKK. Yang ketiga ada kustodian menyerahkan uang setelah verifikasi dokumen. Yang keempat ada pencatatan oleh pihak bagian penjurnalan, yaitu transaksi dicatat di buku kas kecil dengan rincian tanggal, deskripsi pengeluaran, nominal, dan tanda tangan penerima. Nah, yang terakhir ada prosedur pengisian kembali dana kas kecil dalam sistem dana kas kecil dengan Impress System. Dalam buku edisi 4 karya Mulyadi hanya dijelaskan prosedur pengisian kembali dana kas kecil dalam sistem dana kas kecil dengan Impress System. Jadi saya akan menjelaskannya, ada 3 langkah, yaitu kustodian mengumpulkan semua bukti pengeluaran dan membuat laporan rekapitulasi. Yang kedua ada laporan diajukan ke bagian keuangan untuk diterbitkan cek pengisian. Yang ketiga ada cek diterbitkan sebesar total pengeluaran. Di sini saya akan menjelaskan catatan akuntansi utama yang digunakan pengeluaran kas. Yang pertama ada jurnal pengeluaran kas, yang kedua ada register cek yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Yang pertama ada jurnal pengeluaran kas yang digunakan untuk mencatat pengeluaran kas. Definisi jurnal pengeluaran kas adalah buku harian khusus yang digunakan untuk mencatat semua transaksi pengeluaran kas baik tunai maupun non-tunai. Misalnya cek, transfer, atau pembayaran tunai. Nah, dalam tabel tersebut ada kolom tanggal yang akan dituliskan ketika melakukan transaksi. Dalam kolom jurnal pengeluaran kas tersebut terdapat tanggal yang digunakan saat transaksi pembelian terjadi. Terus saat transaksi terjadi, yang kedua ada kolom keterangan yang digunakan sebagai nama prima atau pemasuk dengan tujuan pengeluaran. Yang ketiga ada referensi, nomor dokumen pendukung misal invoice, PO. Yang keempat ada debit kredit yang sudah ada pada jurnal umumnya, yaitu pastinya ada debit dan kredit. Terus yang kedua ada register cek. Register cek adalah catatan khusus untuk memantau semua cek yang diterbitkan termasuk detail penerimaan nominal dan status cek sudah diuangkan atau belum. Nah, jurnalnya bisa dilihat dalam slide kami.
Catatan akuntansi yang terakhir adalah jurnal pengeluaran dana kas kecil. Jadi, jurnal ini digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran dana kas kecil. Selain itu, jurnal ini digunakan sebagai alat distribusi pendebitan yang timbul sebagai akibat pengeluaran dana kas kecil. Namun, jurnal ini hanya digunakan dalam sistem dana kas kecil yang menggunakan sistem fluktuasi. Dalam jurnal pengeluaran dana kas kecil ini ada kolom tanggal yang menunjukkan tanggal terjadinya transaksi tersebut. Kemudian ada kolom keterangan yang diisi penjelasan singkat mengenai jenis atau tujuan dari pengeluaran dana kas kecil tersebut. Misalnya pembelian alat tulis kantor atau biaya transportasi. Dan ada kolom nomor bukti. Di sini ada kolom nomor bukti yang mencatat nomor pengeluaran kas kecil yang terkait dengan transaksi. Nomor bukti ini biasanya adalah nomor bukti kas keluar atau bukti pengeluaran kas kecil. Kemudian ada kolom dana kas kecil yang dikredit. Artinya setiap transaksi akan mengurangi saldo dana kas kecil. Kolom ini digunakan untuk mencatat jumlah yang dikeluarkan. Kemudian di sini ada kolom debit berisi BOP atau FOH, overhead pabrik. Kemudian ada beban administrasi, kemudian ada beban pemasaran. Kolom-kolom beban ini diisi hanya salah satunya saja tergantung dari transaksi yang terjadi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi yang terkait dengan sistem dana kas kecil. Yang pertama yaitu fungsi kas. Fungsi ini bertanggung jawab dalam mengisi cek, kemudian meminta otorisasi atas pengisian cek, dan bertanggung jawab dalam menyerahkan cek tersebut kepada pemegang dana kas kecil. Selanjutnya ada fungsi akuntansi. Fungsi ini terlibat dalam seluruh proses pencatatan dalam sistem dana kas kecil. Yang pertama yaitu mencatat pengeluaran kas yang berkaitan dengan beban dan persediaan. Yang kedua, mencatat transaksi pembentukan dana kas kecil. Yang ketiga, mencatat pengisian kembali dana kas kecil. Yang keempat, yaitu mencatat pengeluaran kas kecil dalam jurnal pengeluaran dana kas kecil. Selanjutnya yang kelima, fungsi ini juga bertanggung jawab dalam membuat bukti kas keluar. Selain itu, fungsi ini bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi kelengkapan dan kesahihan dari dokumen pendukung yang menjadi dasar dalam pembuatan bukti kas keluar. Fungsi ketiga yaitu fungsi pemegang dana kas kecil. Jadi fungsi ini bertanggung jawab dalam penyimpanan dana kas kecil, kemudian pengeluaran dana kas kecil atas otorisasi pejabat yang berwenang, kemudian bertanggung jawab dalam permintaan pengisian kembali dana kas kecil. Fungsi yang keempat yaitu fungsi yang memerlukan pembayaran tunai. Jadi fungsi ini terkait dengan pihak atau divisi yang memerlukan dana kas kecil untuk kebijakan operasionalnya atau kegiatan operasionalnya. Selanjutnya yang kelima yaitu fungsi pemeriksa intern. Jadi dalam sistem kas, fungsi ini bertanggung jawab dalam perhitungan dana kas kecil dan melakukan pencocokan saldo yang telah dihitung dengan catatan kas yang ada. Selain itu, fungsi ini bertanggung jawab atas memeriksa secara mendadak atau surprise audit terhadap saldo dana kas kecil yang dipegang oleh pemegang dana kas kecil. Baik, selanjutnya adalah tentang dokumen yang digunakan dalam sistem dana kas kecil. Yang pertama yaitu bukti kas keluar atau BKK. Jadi dokumen ini berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas dari fungsi akuntansi kemudian yang diberikan kepada fungsi kas sebesar jumlah yang tercantum dalam dokumen tersebut. Dalam sistem dana kas kecil, bukti kas keluar ini diperlukan pada saat pembentukan dana kas kecil dan saat pengisian kembali dana kas kecil. Dokumen yang kedua yaitu cek. Cek ini digunakan sebagai alat pembayaran dalam sistem dana kas kecil.
Dokumen ini berisi perintah kepada bank untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang berhak menerima. Cek ini diterbitkan oleh fungsi kas berdasarkan bukti kas keluar yang telah disetujui. Dokumen ketiga yaitu permintaan pengeluaran kas kecil. Dokumen ini digunakan oleh pemakai dana kas kecil untuk meminta uang kepada pemegang dana kas kecil. Bagi pemegang dana kas kecil, permintaan pengeluaran kas kecil ini berfungsi sebagai bukti bahwa kas kecil telah dikeluarkan olehnya. Dokumen ini diarsipkan oleh pemegang dana kas kecil menurut nama pemakai dana kas kecil. Yang keempat yaitu dokumen bukti pengeluaran dana kas kecil. Dokumen ini dibuat oleh pemakai dana kas kecil untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut. Bukti pengeluaran dana kas kecil ini dilampiri dengan bukti-bukti pengeluaran dan diserahkan kepada pemegang dana kas kecil. Selanjutnya, pemegang dana kas kecil menyerahkan dokumen ini kepada fungsi akuntansi untuk dicatat dalam pengeluaran dana kas kecil. Dokumen yang terakhir yaitu permintaan pengisian kembali kas kecil. Dokumen ini dibuat oleh pemegang dana kas kecil untuk meminta kepada bagian utang agar dibuatkan bukti kas keluar guna pengisian kembali dana kas kecil. Dalam sistem dana kas kecil dengan metode impres, jumlah yang diminta untuk pengisian kembali adalah sejumlah uang tunai yang telah dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran menurut bukti pengeluaran dana kas kecil yang dikumpulkan. Itu tadi penjelasan dari kami kelompok 6 tentang bab 14 mengenai sistem akuntansi pengeluaran kas. Semoga dengan adanya video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.